Fellas, look, it's Squidward. Hey buddy, where you been? Hit it, boys! Squidward's Cheeky Land. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambil keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Beberapa ahli di bidang ilmu manajemen menjelaskan mengenai definisi manajemen strategi, diantaranya adalah menurut David Hagner. Menurut David Hagner, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, menurut Thomas Sellen and Co. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk jangka panjang. Yang ketiga, menurut Namawi. Menurut Namawi, manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai tujuan masa depan dan didefinisikan sebagai sebuah keputusan yang fundamental. Terus, ada poin selanjutnya adalah manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi dibagi menjadi 7. Poin yang pertama adalah menetapkan arah strategi perusahaan berfungsi sebagai panduan atau arahan. Yang kedua adalah fokus pada prioritas perusahaan, mengidentifikasi hal-hal prioritas secara strategis penting bagi perusahaan. Selanjutnya, saya Dayana Rapawestri Hayu Pragyarso. Saya akan menjelaskan poin nomor 3 dari manfaat manajemen strategi, yaitu ada memastikan perusahaan dapat berjalan dalam jangka panjang. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan manajemen strategi dapat mengidentifikasi setiap peluang serta ancaman yang dapat mempengaruhi umur kinerja perusahaan. Dengan itu, perusahaan dapat memaksimalkan setiap peluang yang ada serta meminimalisir resiko yang terjadi di masa yang akan datang. Hal ini memiliki manfaat pada perusahaan karena dapat memastikan perusahaan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, ada memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang kompetitif dan unggul, yaitu untuk menjaga perusahaan agar tetap kompetitif dan unggul, ada cara-caranya, yaitu perusahaan pertama harus terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, ini melibatkan dengan pertama ada benchmarking. Benchmarking ini artinya membandingkan kinerja dengan pesaing untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua ada investasi dalam teknologi, yaitu mengadopsi teknologi yang baru guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga ada peningkatan kualitas, yaitu menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Sudah ditingkatkan kualitasnya, maka harus dipertahankan untuk menjaga kualitas supaya konsumen tidak kecewa. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan, yaitu melatih karyawan agar memiliki keterampilan terbaru dan relevan dengan industri. Terus diupdate keterampilan terbaru dari karyawannya. Juga ada responsiveness, yaitu cepat tanggap dalam perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Perkenalkan, saya Erika Mardiani Putri yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi dan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, jenis-jenis strategi. Menurut Griffin, ada 3 jenis strategi yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 jenis yang dilihat dari tingkatannya. Yang pertama adalah corporate level strategi, yang berarti persaingan antara perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankannya secara keseluruhan. Contohnya mie sedap dan Supermie yang sama-sama menjual mie. Yang berarti di sini adalah strategi persaingan yang sama-sama menjual produk yang sama. Yang kedua adalah strategi tingkat bisnis atau
bisnis level strategi, yang merupakan alternatif strategi perusahaan dengan persaingan bisnis yang dijalankannya pada beberapa jenis bisnis yang diperdagangkan. Contohnya Wings Food dan Indofood, karena sama-sama menjual berbagai makanan. Sebagai contoh lain adalah Yamaha dan Honda yang sama-sama menjual berbagai kendaraan seperti motor dan mobil. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi. Pengembangan visi dan misi organisasi seperti apa juga yang memberikan gambaran yang jelas untuk karyawan dan anggotanya. Gambaran yang jelas ini terkait dengan posisi seseorang dalam perusahaan dan siapa pesaing dan pendukung kegiatan usaha tersebut. Yang kedua adalah penetapan tujuan organisasi. Kenapa? Karena dalam perjalanan menuju keberhasilan, sebuah organisasi harus melalui serangkaian langkah yang terstruktur yang disebut sebagai manajemen strategi. Proses ini bukan hanya sekedar penentuan arah, tetapi juga jalan yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut. Baik, saya Dayana Rapawestri Hayu Prawiarso. Saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi, poin 3 sampai 5. Berikutnya ada penyusun dan pemilihan alternatif strategi. Yang dimaksud di sini adalah penyusun strategi organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan baik makro ataupun mikro, dan melihat prospeknya di mana di masa mendatang. Pengertian strategi yang dimaksud dalam hal ini tak lain adalah pola gerak organisasi yang berbagai pendekatan manajerial yang dipergunakan untuk mencapai tujuan umum sekaligus menerapkan misi organisasi. Strategi organisasi yang terus-menerus atau sering mengalami perubahan dapat menunjukkan suatu tanda adanya ketidakstabilan pihak manajer dalam mengambil keputusan. Ketidakstabilan dalam mengambil keputusan ini yang seringkali menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi anggota organisasi. Itu sebabnya mengapa perubahan mendasar dalam strategi organisasi hanya dilakukan pada saat masa tertentu saja. Misalnya pada saat organisasi menghadapi konjuktur atau perekonomian yang drastis. Poin nomor 4 ada implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Dalam kenyataannya, kegiatan untuk melakukan implementasi strategi ini lebih banyak berkaitan dengan tugas administratif yang sebenarnya bertumpu pada kapasitas internal organisasi. Berikutnya, ada evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Implementasi strategi bukan merupakan akhir dari proses manajemen strategi, yaitu merupakan satu tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Namun, seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Hal seperti ini yang akhirnya mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Terlebih lagi juga tren globalisasi bisnis yang kian berkembang khususnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada pada perubahnya orientasi dan arah jangka panjang yang ingin dicapai. Kemudian visi manajemen tentang organisasi akan diperluas untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada. Implikasinya atau dampak negatifnya adalah strategi organisasi ini mungkin juga perlu ya dimodifikasi karena adanya pergeseran dalam orientasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan tentang resiko manajemen strategi.
Di poin pertama ada waktu yang digunakan manajer untuk proses manajemen strategi dapat menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka. Yang dimaksudkan di sini adalah jika para manajer tidak menyediakan waktu untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun strategi manajemen untuk perusahaan, maka menimbulkan banyak rangkaian dampak negatif seperti kelalaian atau ada kasus yang tidak teratasi seperti itu. Yang kedua, ada menggalakkan tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. Yang dimaksudkan di sini adalah jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam implementasinya atau tidak langsung turun ke lapangan, mereka mungkin menggerakkan tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. Jadi para manajer strategik harus mampu membatasi janji-janji kinerja yang diwujudkan dan mewujudkan sesuai dengan aktual yang dilakukan. Yang dimaksudkan di sini adalah jangan menimbulkan janji-janji yang hanya omong kosong. Yang ketiga, ada mampu mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan menjadi kenyataan. Yang dimaksud di sini adalah jika para manajer strategik harus mampu mengantisipasi dalam menanggapi kekecewaan para bawahan adalah mungkin saja dalam formulasi strategi yang menghasilkan persetujuan atas usulan mereka akan dikenakan imbalan seperti kenaikan gaji atau rewards tertentu. Mereka mungkin berharap masukan mereka juga dipertimbangkan dalam keputusan lain. Membuat para manajer menjadi peka terhadap kemungkinan-kemungkinan konsekuensi negatif dan menyiapkan mereka dengan cara yang lebih efektif untuk meminimalkan konsekuensi tersebut. Seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran guna memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten.